Hi everyone, welcome to the Philomet. Aku Edwin Wijaya. Dan aku Aufar Satria. Kami berdua adalah konsultan strategi nih yang suka ngomongin macam-macam hal. Di podcast ini kita bakal diskusiin banyak topik dari politik, bisnis, investasi, dan keuangan, dan juga topik lainnya seperti fisika, filosofi, dan agama. Walaupun kami memiliki pekerjaan yang sama, tapi kami datang dari background edukasi, keluarga, dan latar belakang yang sangat berbeda. Oleh karena itu, kami bakal membawa berbagai perspektif dari kita masing-masing saat kita berdiskusi mengenai topik-topik tersebut. Bila kalian punya topik yang mau kita diskusin juga, langsung aja menghubungi kami di Instagram @philomet.id. Thank you guys. Cheers. Hai guys, kembali bersama kita Philomet ID bersama saya Aufar dan aku Edwin. Jadi kita pada hari ini bakal bahas topik yang menarik nih, lebih ke psikologi sih. Jadi judulnya adalah Can People Change? Apakah seseorang tuh bisa berubah gitu? Jadi ini topik yang menarik banget ya Win ya, karena ini salah satu gimana ya, kayak dilema lah, karena di satu sisi ada yang bilang bahwa people tuh udah preset, mereka itu udah bener-bener kalau misalkan dia punya trait satu itu bakal stick sama dia sampai dia mati. Tapi ada yang bilang bahwa tuh otak kita, perilaku kita itu plastik, jadi bisa di shape tergantung sama externalities, tergantung sama apa yang kita lakukan gitu. Dan itu menarik banget sih. Iya, ini topiknya menarik banget sih Far, menurut aku. Soalnya kalau kita tanya orang bisa berubah atau enggak, pasti kalau kita tanya orang yang berbeda, pasti mereka punya jawaban yang berbeda. Tapi mungkin kita mau clarify aja nih, hari ini kan kita mau fokusnya lebih ke perilaku dan kemauan ya. Soalnya kalau misalnya ditanya orang berubah atau enggak, kan setiap hari badan kita berubah, kita tambah dewasa. Tapi kan bukan itu yang kita mau diskusiin nih. Hari ini kita mau khusus tuh benar-benar ke perilaku dan kemauan. Betul, perilaku dan kemauan ya. Jadi lebih ke mental lah ya. Iya, lebih ke sisi psikologinya. Betul, oke. Menarik. Dan menarik juga tadi lo bilang tergantung sama orangnya. Jadi kalau orang yang, misalkan orang yang buruk, pasti akan bilang bahwa dia can change gitu. Tapi kalau orang yang ideal banget, pasti dia bilang orang nggak bisa berubah. Jadi perspektifnya memang banyak banget. Oke. Mungkin kita mulai dari diskusi pertama nih. Jadi ada saying saya kayak misalkan once a cheater always a cheater, atau once a corrupter always a corrupter. Sekali mencuri tetap akan mencuri lagi, dan sebagai macamnya gitu kan. Dan ini menarik banget karena banyak riset dan studi lah di sini. Tapi kalau dari pengalaman kita sendiri atau pengalaman kamu deh, itu apakah orang tuh bisa berubah gitu? Apakah orang yang melakukan kecurangan bisa berubah menjadi orang yang lebih baik lagi? Dan sebaliknya, apakah orang yang baik banget bisa tiba-tiba berubah jadi orang yang melakukan kecurangan gitu? Menurut kamu gimana tuh? Menurut aku ya, jadi kan pertanyaannya itu sebenarnya kalau kita mungkin lihat yang dari sisi negatifnya aja kali ya. Jadi kalau kita udah pernah melakukan kesalahan, misalnya kita pernah selingkuh, apakah kita bakal ngelakuin itu lagi? Kalau menurut aku sih pertanyaannya itu mungkin gak sesimpel itu sih. Karena misalnya contoh kita ngambil skenario kalau misalnya orang korupsi. Kalau orang korupsi itu kan satu keputusan, tapi kan banyak keputusan lain di belakang itu yang membuat dia melakukan itu. Misalnya kalau untuk contoh orang korupsi, berapa sih yang dia bisa dapat, dan mungkin gak sih dia ketangkep, dan apa sih kemungkinan kalau misalnya dia ketangkep, apakah dia bakal masuk penjara atau mungkin dia bakal malu di society dia. Jadi kan banyak kan keputusan yang di belakang itu yang membuat dia memutuskan bahwa dia bakal korupsi. Jadinya itu kan satu keputusan tuh. Misalnya dulu dia memutuskan untuk korupsi, untuk kedepannya itu kan adalah keputusan baru. Jadi ya untuk keputusan baru itu bakal, menurut aku sih bakal back to square one gitu. Jadi dia bakal assess ulang nih, berapa sih yang bakal dia dapet, berapa yang dia bisa, berapa harga yang dia bisa masih bayar kalau misalnya ketahuan. Barusan dia memutuskan apakah dia bakal korupsi lagi. Jadi menurut aku pertanyaannya it depends sih Far, lebih ke skenario. Jadi ya untuk pertanyaan apakah dia bakal melakukan lagi, mungkin iya, mungkin enggak. Tapi tergantung skenario di mana dia dikasih choice yang sama di keputusan itu.
Kalau kamu gimana, Menarik. Far? Mungkin kita bisa breakdown lah ya, systematically. Jadi sebenarnya kan untuk semua perilaku lah ya, kita bisa bagi dua. Jadi mungkin internal factor, jadi dari segi chemicals mungkin, atau memang perilaku gitu kan. Yang kedua dari segi externalities yang lu bilang, kayak dia akan assess gitu kan, case by case. Nah, menurut gua yang pertama itu mungkin lebih nggak dinamis kali ya, kayak chemicals di brain kita, atau misalkan cara kita memandang dunia itu mungkin susah untuk diubah gitu. Karena memang itu adalah sesuatu yang kita punya, identitas kita gitu. Tapi yang kedua eksternalitas. Nah, menurut gue ini eksternalitas ini yang case by case sih. Ini yang benar-benar benar-benar mempengaruhi lah keputusan orang. Dan ini yang kadang-kadang faktor yang wild card gitu. Kayak misalkan orang korupsi gitu. Oke, misalkan ada dua orang yang berbeda ya, kita ambil case ya. Misalkan ada Aufar dan Edwin gitu. Misalkan Aufar dan Edwin memiliki chemicals yang sama, internalitasnya sama. Dia di brought up di keluarga yang mirip, dan juga dia mempunyai mindset yang mirip. Tapi misalkan Edwin berada di pemerintahan gitu, yang dimana tidak ada pengawasan dan tidak ada check and balance untuk korupsi misalkan. Inilah gampang untuk dimainkan gitu. Sementara Aufar berada di misalkan negara lain yang benar-benar check and balance-nya kuat, risk-nya gede banget kalau melakukan korupsi. Nah, kalau dibandingkan seperti itu ya pasti Edwin yang akan korupsi kan. Iya. Jadi memang sebenarnya balik lagi ke faktor externalities gitu, yang menurut gue tuh sangat gede dan itu nggak bisa dikontrol. Tapi balik lagi ke internalities, nah itu sih yang menurut gue agak susah diubah gitu. Walaupun memang ada teori-teori atau banyak studi yang mengatakan bahwa ya chemicals di brain bisa berubah, kemudian mindset orang tuh bisa significantly berubah dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalkan ada apa ya? Misalkan ada trauma yang besar yang menimpa orang tersebut, sehingga dia benar-benar chemicalsnya berubah gitu kan. Jadi banyaklah hal-hal. Tapi menurut gue externalities lebih gampang untuk dikontrol sih daripada internalities gitu. Jadi ya kalau begitu Far, aku setuju sih, kita breakdown kan jadi ada yang di luar, ada yang di dalam. Mungkin yang di dalam itu lebih susah ya, soalnya itu mungkin biologi. Kalau misalnya ada dua orang nih, mereka externality-nya sama, dan yang satu mungkin dia ada trait yang dia tendensinya lebih bakal korupsi, dan yang satu dia trait-nya itu lebih jarang korupsi. Jadi kan kalau misalnya externality-nya sama, orang yang trait-nya bakal korupsi itu bakal lebih tinggi kan untuk melakukan korupsi. Betul. Kalau misalnya kita bisa assess trait-trait itu, apakah kita boleh nih berdiskriminasi untuk orang-orang ini? Misalnya contohnya untuk yang di pemerintahan. Jadi kan biologi itu dari sananya. Jadi apakah kamu boleh nge-stop orang? Oh kita misalnya nih ntar ada teknologi, kita bisa tahu nih trait-trait kita apa aja. Kalau misalnya trait orang yang misalnya yang cenderung korupsi itu nggak boleh nih masuk ke pemerintahan, tapi orang yang cenderung nggak korupsi kamu boleh masukin mereka ke pemerintahan. Ini contoh aja nih. Menurut kamu gimana tuh, Far? Wah, menarik sih itu memang. Tapi balik lagi ya, itu kan if and only if kalau ada benar-benar cara untuk mengetahui inner workings of their brain gitu kan, biologically gitu kan. Tapi menurut gua yang unik juga, yang menarik juga nih untuk didiskusikan adalah sebenarnya menurut gua itu feedback loop gitu loh, Win. Jadi internalities adalah sesuatu yang lu punya, tapi internalities itu di-shape sama externalities juga gitu. Jadi orang yang punya, misalnya orang yang ini benar-benar ini banget sih, philosophical banget mungkin ya. Jadi orang yang di-raise di misalkan ya di tempat A di mana sulit, cara hidupnya sulit misalkan ya, sama orang yang comfortable banget, itu menurut gue kan nge-shape dari internalities gitu. Jadi externalities will affect the internalities. Jadi dan externalities itu kan nggak ada yang bisa kontrol kan. Maksud gue terbatas gitu. Misalkan lu lahir di area A sama lu lahir di area B, itu kan nggak bisa lu kontrol. Dan itu akan menge-shape who you are kan. Jadi agak nggak fair juga kalau kita mendiskriminasi orang-orang yang memang internalitisnya sudah terbentuk akibat eksternalitis yang dia nggak bisa kontrol gitu. Oke, Far. Ini makin menarik lagi nih. Kan tadi kamu bilang berarti externality bakal nge-shape internality kita.
Iya. Dan tadi kita udah setuju nih kalau externality itu kita bisa dikontrol. Itu jadinya something yang kita bisa sesuaiin deh. Misalnya untuk orang, misalnya kita pakai contoh lain deh, bukan koruptor. Misalnya contoh nih orang yang selingkuh, katanya orang yang selingkuh kan orang yang pernah disakiti sebelumnya. Itu kan externality kan ya. Itu externality, itu kondisi yang terjadi gitu. Itu bakal feedback loop ke dalam dia mungkin jadi ada tendensi mungkin bakal selingkuh ke depannya. Kalau misalnya nih kamu jadi orang nih, kamu ngelihat nih ada orang yang pernah selingkuh sebelumnya, itu kamu boleh gak sih kamu anggap ini kayaknya kemungkinannya orang nih bakal selingkuh lagi nih tinggi nih, soalnya externality dia which is past dia mendorong dia untuk melakukan hal itu lagi. Menurut gue malah banyak perspektif sih di sini. Karena menurut gue itu balik lagi case by case sih, Win. Karena misalnya gini, misalnya ada orang ya yang selingkuh karena externalities-nya gitu. Terus setelah dia melakukan itu, dia belajar gitu kan. Oh, ternyata kayak ini buruk. Terus misalkan dia trauma atau misalkan dia kayak menyadari suatu dari hal tersebut gitu. Menurut gue justru itu malah incline seseorang itu untuk nggak melakukan itu lagi gitu. Karena pada akhirnya kan kita belajar juga kan sebagai makhluk hidup gitu. Ya makanya ini case by case lagi ya. Ada orang yang misalkan nggak apa-apa lah, kayak itu not a big deal. Tapi ada orang yang wah ternyata gue udah salah banget nih. Kayak gue nih udah salah dan gue nggak mau melakukan itu lagi karena gue misalkan ada orang yang sensitif gitu ya. Gue nggak mau menyakiti hati orang lagi. Gue udah tahu rasanya kayak apa, terus gue jadi nggak mau gitu. Nah itu bisa aja orang tersebut justru malah nggak kayak udah vow not to selingkuh lagi gitu kan mungkin. Jadi bener sih. Jadi intinya case by case basis sih menurut gue. Ini aku ada cerita, mungkin ini aku pernah kepikiran cerita nih Far. Aku lupa sih aku tahu ceritanya dari mana. Tapi ini cerita mengenai externality. Jadi ini cerita ini ada satu bapak nih. Bapaknya ini pemabuk banget dan suka pukulin anaknya. Anaknya ada dua kan, setiap bapaknya mabuk dia pukulin anaknya dua-duanya. Jadi mereka hidup di externality yang sama. Yang anak pertama dia itu dewasa, dia lulus kuliah, dia jadi dokter, dan dia gak pernah minum alkohol seumur hidupnya. Untuk anak yang kedua, dia gak lulus sekolah, dia jadi pemabuk juga, dan dia suka pukulin anaknya juga akhir-akhirnya sama kayak bapaknya. Terakhir-terakhirnya ini ada reporter yang tahu cerita tentang dua anak ini. Reporter ini interview nih anaknya salah satu, anak pertama dan anak kedua. Dua-dua anaknya jawab, ya gimana aku nggak kayak gini, soalnya bapakku kan kayak gini. Itu menarik kan Far ya? Anak yang sukses dia keluar dari feedback loop itu, dan anak yang kedua itu mereka sama-sama salahin bapaknya. Tapi kan ini dua-duanya nih dalam externality yang sama, mereka memiliki outcome decision making yang berbeda. Jadinya kalau kayak gitu, menurut kamu kalau kita sebagai orang, ada gak sih kita tendensinya itu lebih benar itu kita sebagai orang itu bakal lebih ke orang anak pertama atau anak kedua? Nah, oke, itu menarik juga karena itu berarti sekarang externalities-nya sama tapi internalities-nya beda kan? Iya. Nah, kalau internalities-nya beda, salah siapa? Emang anaknya mau misalkan chemicals of the brain lebih condong ke kekerasan, atau chemicals of the brain lebih condong ke learning something yang useful gitu? Kan enggak kan? Kayak mana mau sih orang, maksudnya gue sih sebagai manusia ya, gue selalu percaya orang tuh sebenarnya baik gitu pada dasarnya, kecuali orang tersebut punya chemicals yang berbeda gitu. Nah itu gue nggak tahu lah kalau penyakit ya, mungkin itu psikologis. Tapi kalau orang yang normal, menurut gue semua orang tuh mau yang terbaik untuk semua orang. Dan menurut gue kalau ada orang yang punya mindset tertentu, kalau externalities-nya sama, berarti ada yang something wrong kan sama brainnya. Maksudnya ada something different, dan itu kan bukan mereka yang mau gitu. Kayak misalkan gue suka marah nih, misalkan Over suka marah gitu. Kalau ada yang ngegangguin gue marahin. Sementara misalnya Edwin kalau ada yang gangguin dia malah baik gitu. Padahal semua sama cerita tadi gitu, eksternalnya sama. Tapi itu kan karena chemical di brain gue kan.
Maksudnya ujung-ujungnya ini ngomongin biologically ya, ngomongin science gitu. Ujung-ujungnya itu kan chemicals kan. Ya we're a biological being gitu. Kita pada akhirnya kita mengacu kepada chemicals. Dan itu yang mau siapa? Gue nggak mau kayak, aduh gue mau marah nih, chemicalsnya ya udahlah chemicalsnya munculin gitu. Kan nggak juga kan? Kayak itu tiba-tiba gue melakukan sesuatu karena gue chemicals gue nyuruh gue untuk gue marah. Itu kan bukan salah gue. Jadi balik lagi nature versus nurture sih, kayak ya mungkin balance lah ya, externalities sama internalities. Tapi menurut gue ujung-ujungnya kesimpulannya adalah kayak dua-duanya itu satu hal yang pasti ada out of your controlnya. Jadi menurut gue ya it's interesting lah to talk about this gitu. Gue belum menemukan kesimpulan nih. Kamu menurut lu gimana? Kalau tadi kan kamu bilang kita itu biological being kan. Aku setuju, tapi most of all menurut aku kita sebagai manusia itu kita logical being juga. Jadinya keputusan kita itu tergantung pros dan cons dari seluruh keputusan yang kita buat. Itu sih satu poin yang aku mau bikin. Untuk yang kedua, mungkin ini lebih pertanyaan sih. Kalau misalnya kita membuat keputusan sesuai dengan kita punya chemical, jadi maksudnya kalau misalnya di case yang anak kedua ini dia melakukan kesalahan yang sama kayak orang tuanya itu karena dia punya chemical kan ya. Apakah kita boleh menghukum nih anak yang kedua ini? Nah, iya benar. Karena kalau tadi kita bilang ini dia gak milih, berarti kita nggak boleh kan ya kita menghukum seseorang untuk sesuatu yang bukan pilihan dia. Iya. Tapi nggak fair juga dong kalau misalnya untuk anaknya dari anak kedua ini kalau dia mesti ngelewatin hal yang sama. Iya. Itu jadi dilema juga gak sih, Far? Jadi kayak kamu dilema. Mau yang terbaik, kamu mau semua orang jadi anak yang pertama, tapi kamu nggak bisa soalnya ada faktor yang kita nggak bisa kontrol, which is kita punya chemical. Kalau menurut kamu itu gimana tuh, Far? Nah, ini menurut gue menarik nih. Pada akhirnya ada free will kan, ngomongin free will. Kita argue berapa persen sih sebenarnya free will? Apakah ada free will juga atau itu semuanya chemical aja, cuma plus minus kita punya chemical, akhirnya kamu with satu keputusan gitu. Ya, menarik nih. Menurut gue ini udah mulai philosophical nih, kayak menurut gue free will itu menurut gue ya, ini nggak tahu, ini hipotesis ya. Hipotesis gue adalah free will itu nggak 100% ada gitu. Maksud gue dalam 100, misalkan kita punya keputusan ya, keputusan itu 100%. Menurut gue berapa persen tuh free will, ada berapa persen juga yang predetermined gitu oleh biological kita gitu. Kayak misalkan lu mau makan, itu kan lu nggak karena lu emang pengen makan gitu, karena emang chemicals lu bilang, oh gue lapar, makan Far gitu, baru gue makan gitu kan. Jadi itu kan memang internal. Nah, menurut gue kalau untuk menghukum ya, tadi ngomongin menghukum ya. Nah, menghukum ini balik lagi ke mindset menghukumnya sih menurut gue. Kalau menurut gue, menghukum itu adalah sebuah cara untuk ngeset bad chemicals dan bad free will dia. Jadi kan dua tadi, free will sama chemicals kan. Ngeset dua hal tersebut ke jalan yang benar. Jadi bukan untuk menghukum orang itu, bukan untuk nge-torture orang itu, tapi untuk lu tuh salah gitu. Ini tuh kita punya normanya lu salah gitu. Biological lu dan free will lu udah pilih dan itu salah. Gue kasih tahu ke lu. Tapi lu harus ada konsekuensi nih supaya lu nggak enak, supaya lu bisa tahu yang benar yang mana. Udah. Dan itu kan akan membuat orang itu tahu, oke, gue salah nih. Jadi gue ini. Jadi dan itu membuat orang itu lebih baik kan. Jadi itu bukan hukuman, tapi kayak lebih ke himbauan. Nah, makanya menurut gue ada batasan hukuman. Dimana menurut gue hukuman mati itu, ini mungkin kita bisa debat ya. Hukuman mati itu menurut gue suatu hal yang aneh. Gue nggak bilang salah, gue nggak bilang apa, tapi menurut gue agak aneh. Karena ada komponen externalities di situ. Jadi menurut gue hukuman itu bagus untuk ngeset orang, tapi ada batasan gitu. Kalau menurut lu gimana? Menarik sih, Bar, tadi kamu sempat ngomongin hukuman mati. Mungkin itu bisa jadi episode podcast kita ke depannya ya. Tapi mungkin kita kembali lagi nih. Tadi kan kamu bilang hukuman itu seperti himbauan ya. Menurut aku setuju banget sih dengan apa yang kamu bilang. Soalnya dengan ada hukuman itu menjadi pemberat di sisi cons untuk kita ngelakuin itu. Jadi ya kalau misalnya orang mau korupsi nih, walaupun dia udah ngitung nih prosnya dia dapat berapa,
dia bisa pakai apa dengan duit ini, tapi ada cons-nya nih, ada cons yang mungkin aku bisa ketangkep, dan mungkin cons itu kita harap itu memberatkan sampai dia memutuskan untuk nggak melakukan itu. Bener gak, Far? Jadinya Betul. mungkin hukuman itu jadinya bakal jadi feedback juga untuk decision making orang. Tapi setelah orangnya ngambil keputusan itu dan dia ngelakuin, itu berarti hukuman itu menjadi apa ya? Menjadi justifiable kali ya. Agree Yeah. banget. So, Agree banget sih menurut gue. Mungkin itu kan tadi kan perilaku lah ya. Tapi kalau coba kita lompat deh. Kita ngomongin ke intelektualitas lah. Atau kayak misalkan bahasa kasarnya pinter lah. Kayak orang, apakah menurut lu orang yang pinter itu, nah ini mungkin definisi pinter juga berbeda-beda ya. Cuman kita lempar aja dulu pertanyaannya. Orang yang pinter bisa brain itu plastik untuk bisa jadi bego, atau orang bego itu bisa plastik sehingga jadi pinter. Misalkan orang terlahir dengan IQ rendah, apakah dia bisa mencapai IQ tertentu di kemudian hari gitu. Tapi ini mungkin definisi pinter itu balik lagi beda-beda ya. Dan mungkin kita set dulu kali definisi pinter itu apa. Mungkin IQ kali yang lebih objektif kali ya, lebih ini kali ya. Soalnya kan pinter kan menurut gue pinter nggak cuma IQ, karena kan pinter misalnya pinter berkomunikasi, pinter berinteraksi segala macam itu pinter juga, dan menurut gue kadang memang lebih berat, memang lebih bagus gitu kan di situ. Tapi coba kita set di IQ ya. Menurut lo gimana, Win? Iya, jadi kalau kita set di IQ, jadi anggapnya itu berkorelasi dengan performa dia di sekolah kali ya. Dia pinter di sini itu kita definisi itu pinter sekolah. Oh, nggak bisa sih menurut gue, sorry. Karena menurut gue sekolah nggak semerta-merta perlu IQ tinggi untuk perform sih menurut gue. Jadi ya mungkin kalau misalnya ujungnya itu apa, Far? Outcome kalau pinter ini menurut kamu? Nggak ada. Makanya menurut gue outcome-nya IQ tinggi aja. Jadi ini bukan outcome, tapi lebih ke cost. Oke. Jadi ini lebih kayak pinter IQ aja. Jadi untuk kayak decision making dia bukan decision making, mungkin problem solving kali ya. Mungkin problem solving ya. Problem solving. Kalau menurut aku itu combination sih, Far, untuk nature sama nurture. Tapi kalau kamu tanya aku, mungkin aku lebih leaning itu lebih ke nurture sih. Jadi ya aku anggap ini manusia ini otak tuh kayak otot kita. Jadi kita bisa latih dan kita bisa tambah kuat. Tapi kan gak semua orang itu bisa jadi atlet. Jadinya walaupun kita pacu sekuat apapun kita latih setiap hari, itu ada satu titik maksimal yang kita udah nggak bisa lewatin lagi nih. Jadi ya mungkin ada orang pinter emang dari sananya tanpa perlu kerja, tapi ada juga orang yang biasa aja tapi dia kerja keras, dan mungkin waktu kita tes IQ-nya di konteks ini IQ mereka bisa sama. Tapi kalau misalnya orang yang pinter dari sananya dia juga kerja keras, aku yakin pasti IQ dia bakal lebih tinggi daripada orang yang biasa aja, walaupun seberapa keras orang yang biasa aja itu kerja. Jadi lebih kayak ini ya, ada range lah ya, ada range. Setiap orang ada range-nya gitu ya. Kalau dia bekerja keras bisa mencapai top range-nya, kalau enggak dia bisa turun gitu. Jadi memang tiap orang ada range-nya, dan tiap orang bisa bermain tapi hanya di range dia itu gitu ya. Iya. Okay. Ada range. Mungkin kita belum tahu ya range-nya seluas apa. Tapi ya aku yakin sih ada range. Jadi ya kita mau belajar sekeras apapun, mungkinnya kita nggak bakal bisa jadi kayak Albert Einstein. Kita nggak bisa jadi kayak orang-orang yang pinter lah di dunia gitu. Oke. Tapi menurut gue, ini agak out of context ya. Menurut gue IQ agak overrated sih. Especially mungkin sekarang udah nggak overrated ya, dulu agak overrated sih menurut gue. Karena ya itu yang tadi gue bilang, kayak pinter kan nggak cuma IQ doang, tapi IQ kayak didewa-dewakan dulu gitu kan. Setuju sih. Ini cuman ini doang sih, intermezzo. Dan lebih kesini gue lihat orang-orang yang sukses tuh sebenarnya ya nggak semuanya punya IQ tinggi juga gitu. Itu kan macam-macam kombinasi, makanya sekarang ada EQ, ada apa dan sebagainya macamnya kan. Iya, menarik sih Win ini pembicaraannya. Mungkin kita boleh lanjut ke yang society kali, Far. Itu juga menurut aku sih menarik banget sih. Boleh. Mungkin sedikit parsial. Jadi juga. Mungkin promnya adalah ini yang terakhir ya. Jadi society sekarang tuh lebih inilah ya, lebih memandang hal-hal yang dulunya tabu jadi
nggak tabu lagi ya. Mungkin lu bisa kasih contoh, Win? Mungkin kita kasih contohnya di Amerika aja kali ya. Soalnya mungkin Amerika itu lebih terbuka daripada mungkin society kita di Indonesia yang lebih konservatif. Kalau di Amerika, mungkin aku lihat dari sisi race kali ya. Dulu Barack Obama kan terpilih jadi presiden tuh tahun 2008. Itu 50 tahun sebelumnya itu barusan ada zamannya namanya Civil Rights Movement. Dalam 50 tahun ini tiba-tiba orang yang berkulit hitam dari mereka rights-nya sangat mereka punya hak itu sangat-sangat di limit sama pemerintah, tiba-tiba mereka dalam 50 tahun mereka punya presiden berkulit hitam pertama. Pertanyaannya nih, waktu zamannya mereka masih civil rights movement, itu banyak tuh yang menentang equality di society Amerika. Kemanakah orang-orang ini? Apakah orang-orang ini hilang? Menurut aku sih enggak. Orang-orang ini kan mungkin kebanyakan tuh masih hidup. Tapi kenapa society tuh bisa lebih terbuka untuk menerima hal-hal yang dulu mereka oppose, yang mereka tentang dulu? Apakah mereka beneran berubah? Atau mereka cuma menahan diri mereka supaya mereka nggak kelihatan di society mereka? Jadi mereka pura-pura baik, pura-pura ya mereka nggak honor seperti dulu lah. Kalau menurut kamu kayak gimana, Val? Menurut gue tuh oke, menarik nih. Tapi menurut gue sebuah norma itu lu bisa bagi dua lagi. Norma kelompok sama norma individu. Belum tentu norma individu itu membuahkan norma kelompok yang sama, dan belum tentu norma kelompok itu membuahkan norma individu yang sama gitu. Jadi misalkan as a group we agree that racism is bad gitu kan. Karena memang itu adalah suatu yang di push forward, itu adalah suatu yang dianggap norma yang betul gitu. Dan kita memang ya mencoba untuk mematuhi itu gitu misalkan. Tapi individuals itu belum tentu sama the norm of kelompok gitu. Dan individual itu bisa aja misalnya dia racist gitu. Tapi dia menjunjung tinggi juga menjunjung tinggi juga melawan racism gitu. Jadi individuals action sama norms itu bisa bertentangan dengan groups gitu. Jadi itu sih yang unik di society kita gitu. Dan menurut gue ini bisa di deep dive further sih. Gue pernah baca satu literasi itu yang menyatakan itu. Jadi individual itu kayak gini deh. Oke, ini gue kasih contoh nih, menarik nih. Startup ya. Lu sebelum masuk, lu orang yang sama nih, orang yang korporat ya, di hire ke startup. Startup mempunyai norma apa? Inovatif, agile gitu kan. Tadinya dia dari bank misalkan, pakai suit, pakai tie. Dia adalah orang yang benar-benar rigid. Kita masukin dia ke startup, kita kasih dia gaji gede. Langsung hari pertama dia buka suitnya, dia buka tie-nya, dia pakai kaos, dia pakai jeans. Dia jadi orang terinovatif di ruangan tersebut. Gue bisa jamin kayak gitu. Jadi walaupun orangnya itu rigid, kalau lu masukin ke kelompok di mana kelompoknya punya suatu norma atau perilaku yang udah agreed upon, dia akan bisa menyesuaikan. Padahal orangnya di rumah misalkan rigid banget, kayak dia sangat strict pada anak-anaknya, kepada istrinya. Tapi pas dia masuk kantor, dia langsung kayak inovatif banget. Jadi menurut gue individual sama grup tuh nggak bisa disamain gitu. Kalau begitu, kalau aku nggak salah nangkep nih, jadi kamu lebih argue kalau dirinya nggak berubah, tapi apa yang dia kasih lihat ke dunia itu berubah. Jadi dia surprise diri dia sendiri dong ya. Jadi dia ya karena mungkin ini manusia adalah makhluk sosial juga kan. Jadi dia lebih mengedepankan acceptance dulu nih. Jadi gue harus berubah dulu di pandangan dunia, tapi di dalam diri gue masih ada sesuatu gitu. Jadi it's harder to impact individuals ini, norm sama perilaku dibanding sama grup sih. Karena grup tuh bisa bias, bisa kayak nggak mereflect individuals punya perspektif gitu. Iya, setuju. Menurut aku ini menarik sih. Kan tadi kita udah bagi jadi norma grup dan norma individu ya. Kadang walaupun ini kita misalnya ada 5 orang nih, 2 itu anti dan 3 itu pro.
Tapi kenapa grup ini misalnya bisa condongnya lebih ke anti walaupun yang orang anti itu lebih dikit. Kalau aku teorinya nih kayak gini, Far. Jadi ini orang 3 ini mereka ini saling nggak tahu kalau mereka itu pro. Mereka cuma ngelihat kedua yang anti. Jadi mereka pikir orang anti itu lebih banyak. Jadi mereka ikut grupnya, group thinking kan jadinya. Walaupun kalau misalnya kita assess individual secara independen, mungkin orang pro itu lebih banyak. Iya. Paham. Jadi Menarik. Sebenarnya itu jadi ilusi tuh, kayak sekarang kan kayak mungkin orang yang ini misal contohnya nih, orang yang nggak rasis itu lebih banyak ya. Ya udah deh aku ikutin majority aja deh. Tapi sebenarnya mungkin waktu kita assess secara individu, itu sebenarnya orang yang masih percaya belief itu mungkin sebenarnya lebih banyak kalau kita tanpa mereka tahu consider. Iya benar. Itu kayak gimana? Benar, setuju gue. Jadi kayak groups bias gitu kan? Grup bias ya. Grup bias yang di-drive sama orang-orang yang mungkin yang lebih dikit tapi mereka mungkin vokal. Dan dia mungkin bukan cuma vokal tapi dia membuat orang-orang yang mayoritas itu nggak berani keluar. Iya benar. Menarik. Kita udah deep banget nih bicaranya nih. Yang di episode kali ini menarik banget, philosophically dan psychologically gitu, kayak kita banyak banget udah ngebahas banyak banget. Mungkin kita recap dulu. Silakan. Lu bisa recap dulu. Wah, ini kita punya diskusi udah panjang banget kali ya. Mungkin dari yang pertama yang people can change, jawabannya adalah people can change lah ya. Tapi there are factors. Jadi jawabannya mungkin bukan people can change. Mungkin jawabannya adalah there are plasticity in humans behavior. Tapi plasticity itu tergantung sama orangnya masing-masing gitu kan. Mau mental, mau kepintaran atau apapun itu. Yang kedua mungkin dari segi apa tadi yang kita omongin ya, yang dari segi grup ini ya, groups belief gitu. Jadi tendensi di society kita adalah kita punya tendensi untuk mengikuti groups ini ya, perspektif ya. Walaupun ternyata individual perspektif itu bisa beda, gitu kan? Dan lagi Win. Dan yang terakhir mungkin group belief itu bisa di-drive dengan orang certain individu yang mungkin lebih dikit, tapi mereka vokal dan berani state mereka punya opinion. Itu membuat orang yang melawan mereka itu gak berani keluar di society itu. Betul. Iya, menarik banget nih. Iya, sepertinya ini udah sangat baik ya untuk diskusi kita hari ini, sangat dalam dan macam-macam sih, Far. Iya, jadi mungkin kalau teman-teman juga ada input, saran atau komen gitu terhadap diskusi kita, jangan sungkan untuk komen juga. Jadi ntar kita bisa diskusi bareng. Dan juga kalau misalnya ada topik yang ingin kita bahas lagi selain dari topik ini, bisa ditulis juga. Jadi kita bisa ada ide juga untuk ngomongin apa. Dan ya, sekian dari kita mungkin. Thank you banget teman-teman yang udah dengerin. Gua Aufar dan aku Edwin. Thank you for listening, guys. Bye. Cheers.